Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, cik gitu. Ah iya, selamat datang lagi di podcast gue by the way. Halo Akbar, apa kabar Bapak Ibu sekalian, kalian semua sehat? Baiklah ya. Gue harap lo semua sehat, semua hari ini happy, hari Minggu ya hujan mulu. Terus ada yang sakit, virus corona, ya gak sih? Terus apa lagi sih? Aduh, kayak di tahun-tahun awal-awal tahun tuh banyak banget apa kasus-kasus yang menegangkan bumi gitu, cik gitu. Negangin bumi gimana ya? Gimana? Canda. Eh, Hujan, ada yang sakit. Kayak gue nggak sakit, mental gue doang yang sakit. Kenapa? Jadi pembahasan ini itu penting karena ini mempengaruhi podcast gue rilisnya telat, serius. Jadi di minggu ini itu gue sibuk banget kerja. Bentar, gue bakal rokok dulu. Jadi di di minggu ini tuh gue beneran deh, gue tuh lagi hektik banget di kerjaan. Dan ini tuh sebenarnya ya kerjaan yang sangat tidak penting gitu, tapi mau nggak mau gue lakuin karena ini kerjaan gitu. Jadi dari pagi gue kerja nih berangkat, lo bayangin deh, lo semua bayangin. Nggak usah dibayangin juga, nggak apa-apa sih, nggak nyampe takutnya kan. Jadi dari pagi tuh gue 7:30 cabut deh kantor. Gue dari kantor tuh 7:30. Pulang tuh gue jam 12 sampai jam 1. Kan gila, kayak gitu mulai sampai kemarin hari Sabtu pun kayak gitu. Jadi berpengaruh ini podcast ya. Lo bayangin deh, kacau, ada waktu banget gue sih. Kayak 24 jam tuh kurang. Gue butuh 25 jam. Apa sih? Anjing. Tai banget. Ngomongin podcast ketiga. Di sini gue nggak punya narasumber, nggak punya pembahasan apapun. Sumpah, ini gue sekarang bahas podcast. Bentar ya, gue tuh sambil ngerokok jadi riuh, kedeng. Jadi ngomongin podcast ketiga, gue tuh baru bikin story tadi untuk gue nanya mau bahas apa nih podcast gue. Dan mengejutkan sekali, selalu ada yang minta gue untuk bahas apa ya, tentang hidup gue gitu, perjalanan gue, terus kayak cita-cita, terus masa-masa kuliah, bahas masa lalu gitu, perjuangan lu dari kecil hingga sebesar sekarang gitu. Kayak gitu. Terus ada yang nanya juga, ngerokok paling enak di kota Bogor merek apa ya? Mana gue tahu anjing rokok paling enak di kota Bogor. Lo pikir satu daerah, satu kota apa punya rokoknya masing-masing? Gak semua, men. Gimana sih lo? Terus ada yang, ada Mas Pandu nih, Mas Pandunya Adam sih. Dia ngomong bahas Chuck Berry, ini mantap. Anaknya Chuck Berry banget, aduh, anaknya blues banget ya. Terus ada yang minta gue bahas fenomena Sunda Empire lah segala macam, bangke lo semua kan. yang serius dikit dong. Nah, di sini ada nih yang minta gue bahas soal konspirasi, relationship, kuliner, bla 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 ya. Gue bahas semua deh ya. Pertama dari, ini nih ada yang nanya juga, pandangan lo tentang cewek yang rokok dan nge-vape. Ini cewek nih, siapa nih namanya? Karena gue perokok, jadi jujur deh, gue tuh nggak tahu lah orang tuh nilai cewek ngerokok tuh gimana, karena gue ngerokok juga gitu. Jadi gue gak tahu penilaian orang yang tidak merokok atau cewek entah itu cowok gitu. Cuman kalau dari gue sih kadang kan banyak orang nyinyir loh karena cewek tuh ngerokok. Kalau di gue sih lebih kayak mikirin efeknya itu buat cewek ngerokok tuh gimana gitu. Karena cewek ngerokok itu kan mengingat wanita gitu. Kita tuh wanita, gue wanita, atau siapapun yang lagi denger ngerokok misalnya cewek ini, lebih ke kesehatan sih sebenarnya. Jadi kita itu nantinya akan mengandung, dan rokok itu tuh berdampak buruk seperti apa sih di badan cewek itu yang nantinya akan mengandung gitu, yang belum mengandung, terus yang sudah mengandung, dan masa jangka panjangnya tuh seperti apa. Lebih kayak gitu sih gue. Tapi kalau untuk memandang orang dari itu sih gue juga gak ngerti ya. Paling nyinyirnya ya nyinyir kayak mungkin jadi nilainya tuh, ini cewek ngerokok nih,
pasti kelakuannya gini deh, pasti gini deh gitu. Atau ada juga alasan cewek yang ngerokok ya karena apa ya, karena pengen aja gitu, karena memang sudah habit dan sebenarnya dia tuh tidak seburuk itu gitu, cuman pengen ngerokok gitu loh. Yang nggak ada yang salah sih. Makanya intinya jangan mandang orang yang menurut lo jelek, yang lo nggak ngelakuin tapi itu jelek gitu, terus lo mikirnya nih cewek juga jelek gitu, ya nggak boleh juga sih. Tapi balik lagi sih, kalau gue sih hak lo untuk lo kayak pengen ngomongin menilai orang seperti apa gitu, hak lo lagi sih balik. Cuman apa ya, menilai dengan objektif lah ya. Tapi terlepas dari seperti apa habit gue atau habit kalian para cewek yang misalnya emang suka ngerokok habitnya gitu, uh, harus berhenti sih, serius, cepet atau lambat ya. Karena mengingat kita wanita itu, kita akan mengandung, yang lebih dipikirin lagi lah. Pasti ada dampak dari suatu hal apapun yang kita lakuin gitu lah. Ya gak sih? Cik gitu. Wise banget gue. Terus ini juga ada yang minta gue bahas nih. Minta gue bahas soal, ada yang nanya juga nih. Terus nanyanya gini, gimana sih Kak jadi cara menjadi diri sendiri gitu. Sebenarnya kalau lo mau jadi diri sendiri ya semuanya balik lagi ke lo gitu. Contohnya gini, kayak lo ada di suatu lingkungan pertemanan atau lingkungan pertemanan lah, pertemanan yang notabene lo tuh nggak lo banget sebenarnya, cuman lo memaksakan masuk situ gitu. Biar apa? Biar lo bisa jadi di bagian lingkungan itu, bisa diterima gitu. Kalau gue pribadi sih bukan tipikal orang kayak gitu. Jadi saat gue main sama satu teman yang di lingkungannya seperti itu, dan gue tidak seperti itu misal habitnya, dan gue nggak suka, ya gue nggak usah harus maksain masuk di suatu lingkungan seperti itu gitu. Karena memang gue gak convert untuk itu, ngejalaninnya pun pasti lo berat hati gitu loh. Kalau gue sih bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih, zaman-zaman sekarang tuh lagi happening apa gitu, lagi ngetrennya apa sih gitu, dan ngetren nih misalnya, tapi gue gak suka dan gak cocok di gue, ya ngapain gitu. Lo tuh jangan terlalu maksain untuk hal apapun, tetap jadi diri lo aja. Lo sukanya kayak gimana, lo harus tahu gitu cocoknya tuh seperti apa. Kalau ini kayak gini kayak lo nggak cocok gitu, lo kayak gitu, oh gue bagusnya gue kayak gue dari dulu aja gue kayak gitu, ya udah gitu. Jadi lo tetap terarah di jalur lo gitu, jadi nggak kemana-mana gitu sih, gitu. Kayak gue tuh, gue ngikutin zaman orangnya, gue ngikutin zaman, tapi gue pilih yang mana nih yang cocok di gue gitu. Gue tuh bukan tipikal semua hal yang lagi zaman gue ikutin gitu. Nggak suka gue kalau nggak cocok dan nggak pantas, kayak buat apa gitu, kayak buang waktu sih. Kayak gitu sih paling contohnya. Jadi kalau ngomongin apa ya, lo harus punya jati diri sih kalau menurut gue sih gitu. Gue bakar rokok dulu lagi deh, rokok gue habis aja. Jadi kayak gitu. Kalau dari sisi gue ya, perspektif gue nih, lu kan pada nanya. Kalau salah mohon maaf Pak, namanya kita manusia kan. Terus ada juga, kalau udah ngomongin masalah jadi diri sendiri, jati diri gitu, itu ngebentuk apa yang lo dengerin gitu kan, apa selera lo gitu kan. Karena gue udah melewati fase-fase umur di belasan, terus sekarang lagi masuk ke 20-an yang udah lewat dari 25 nih umur gue. Jadi kayak gue udah banyak belajar akan semua hal gitu loh. Nih, berarti ini berhubungan. Kalau lo ngomongin jadi diri sendiri, pastinya berhubungan lagi sama masalah percintaan pastinya, gitu. Ini kayak pembahasan cinta itu kayak semua orang tuh merasakan, membutuhkan, dan sangat haus akan masalah percintaan gitu. Gimana sih punya hubungan yang baik, gimana sih cara punya hubungan yang seru, yang yang fun gitu, yang nggak berantem mulu, punya pacar toksik lah, bla 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 gitu. Kalau lo udah punya jati diri nih, kayak lo tuh jadi diri lo aja gitu sebenarnya. Dan kalau di relationship sebenarnya ini beda-beda sih, tapi semua orang tuh mengalami beda-beda case doang gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau masalah percintaan ya, gue menyarankan sekali
dimana sebelum lo married atau lo berpegang teguh sama apa sih, sama prinsip lo yang pengen married cepat gitu, kayak pikir-pikir lagi deh. Tapi itu balik lagi sih, hak lo. Cuman namanya married kalau menurut gue sekarang itu menjadi apa ya, momok yang menyeramkan loh, serius. Kenapa? Karena kayak sekarang tuh, di zaman sekarang semua orang tuh berlomba-lomba loh untuk cepet nikah. Untuk apa ya, kayak temennya nikah satu, yang kedua married juga, yang ketiga wah tinggal gue nih yang belum married. Tuh kayak worry sendiri gitu. Itu gue pernah mengalami itu, fase di situ dimana gue sangat worry teman-teman gue udah pada married, gue belum gitu. Ternyata nggak gitu men. Jadi lo married itu, kalau perspektif gue ya, married itu bukan siapa cepat lo married gitu di antara teman-teman lo, tapi married itu adalah suatu hal yang sakral kalau menurut gue. Hal yang sakral lo lakuin karena banyak hal yang harus kita tahu, banyak hal yang harus kita pertimbangkan saat kita married sebenarnya. Kayak apa ya, kita kan nggak mau dong married kayak cuman sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, cerai deh, men, come on. Kayak bukan itu goals dari married itu sebenarnya. Jadi intinya kalau married itu lo harus yakin dengan siapa lo akan married gitu. Jadi gini, detailnya lo harus yakin semua hal. Saat lo lagi kondisi buruk, saat lo lagi kondisi baik, saat lo lagi punya masalah, saat lo susah, saat lo seneng, kayak pasangan tuh selalu ada di situ gitu dan bisa melengkapi kekurangan masing-masing gitu loh. Dan yang pertama, yang paling penting adalah saat lo mau menentukan untuk married, itu lo harus punya suami atau cewek atau calon istri, kok suami sih, calon suami atau calon istri yang memang enak diajak ngobrol men. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di satu hubungan tuh itu paling penting komunikasi. Pertama, komunikasi pasti ngobrol, yoi gak? Jadi sekarang kalau pembahasannya pun lo tidak nyambung dari awal, dari lo pacaran, terus lo bertekad untuk menikahi orang yang tidak nyambung, nanti lo mau ngapain men pas lo married? Otomatis lo sekarang gini deh, kalau lo married cuman gara-gara lo biar sah, biar tidak ada apa ya, fitnah gitu. Sebenarnya logikanya gini ya, kalau yang gue tangkep, terserah sih, cuma di perspektif gue aja. Kalau lo cuma mau married gara-gara menghindari fitnah, men, berarti itu konotasinya apa? Berarti mesum dong konotasinya dong pacaran, iya gak sih? Iya dong. Dan sebenarnya pacaran tuh bukan cuma mesum gitu lah, bukan cuma ngomongin mesum, terus biar mesumnya halal gimana nikah gitu ya, nggak gitu doang gitu. Married tuh lo tuh kayak nge-build suatu hubungan yang dimana akan ada hasilnya gitu loh. Jadi nggak cuman lo nikah sebatas halal dan lo ada temennya gitu, terus halal lo mesum halal, terus gue ada temennya untuk mesum gitu ya, nggak gitu doang gitu. Kayak hidup lo tuh after married tuh bukan cuman itu gitu. Kayak lo gimana sih, lo punya temen hidup untuk ngobrol, untuk semua hal. Karena yang notabene di mana orang bersuami sih pasti tinggal satu rumah dong, tinggal bareng dong. Jadi yang dibahas tuh banyak, dia pasti ngobrol gitu. Jadi penting sekali saat lo mencari pasangan yang memang pola pikirnya tuh nggak jauh beda sama lo gitu. Pasti berbeda, tapi nggak jauh beda gitu. Jadi masih terarah lah, masih di satu line yang sama, cuman caranya berbeda gitu aja sih. Jadi intinya kan komunikasi kalau di hubungan ya, intinya komunikasi. Lo tuh ngobrol, asik diajak ngobrol, topiknya sama, ya nggak sih? Jadi nggak cuma masalah mesum ya, bukan masalah seks doang sebenarnya. Kalau di nikah itu banyak hal yang harus kita pikirin. Terlepas kalau udah nikah, udah urusan sakral, udah nggak bisa dia lo ngapa-ngapain, ya nggak sih? Makanya lo harus nikah dengan orang yang lo memang yakini gitu lah. Jangan takut ketinggalan orang lah. Soalnya lo tuh married bukan buat lomba men. Jadi kayak gue tenang aja, yang penting gue nanti nikah sama orang yang tepat gitu loh. Ya gue gak tahu juga sih, semoga Tuhan ngasih gue yang tepat, amin ya. Itu curhat. Kalau ngomongin masalah percintaan, kayaknya ini adalah pemersatu umat, bangsa, negara, Republik Indonesia. Jadi kayak di Indonesia tuh kayak gak jauh gitu, yang dibahas tuh masalah cinta, ya gak sih? Masalah unsur-unsur
yang tidak penting gitu loh. Kayak gak ada pembahasan lain gitu loh. Tapi kalau ngomongin masalah merit dan hubungan sih, nggak jauh sih yang gue bilang tadi kan, reasonnya gak mesum kan. Dia ada yang minta gue bahas juga soal sex education. Fuck man, serius loh bisa bahas kayak ginian. Tapi kalau sex education sebenarnya sangat penting loh dari kita kecil gitu loh. Kayak gue tuh dikasih tahu sama nyokap gue. Kebetulan nyokap gue kerjanya dulu di bidang kesehatan kan, jadi gue dikasih tahu apa sih dampaknya kalau gue melakukan hubungan seks di luar nikah, apa sih dampaknya kalau gue membuat itu menjadi habit gitu loh, habit gue sebelum married gitu loh. Jadi penting sex education tuh dari kecil sebenarnya. Dan yang gue nggak ngerti ya kalau sekarang atau zaman dulu mungkin udah kayak gitu. Tapi itu kalau untuk seks sih gue pikir itu balik lagi ke ke hak kalian masing-masing sih. Jadi gue nggak mau bahas terlalu dalam. Tapi sex education tuh penting. Jadi lo tahu saat lo melakukan hal apapun di ranah seks tuh pasti ada dampaknya, pasti ada ini itunya. Ya lo cari tahu sendiri lah. Gue malas bahas sex education gitu. Terus gue mau bahas lagi soal musik sih sebenarnya. Kalau soal musik ya, gue tuh mau bahas di podcast ketiga tadinya tuh gue detailin tuh soal musik, dan gue punya narasumber juga yang kebetulan selera musiknya tuh gak jauh beda sama gue. Cuman ternyata kemarin tuh gagal, jadi hasil tag itu gagal, jadi harus tag ulang, tapi belum ada waktu untuk tag ulang lagi. Jadi kemungkinan untuk bahas musik yang lebih detail lagi soal musik yang gue suka gitu dengan narasumbernya pastinya, itu akan gue rilis di podcast keempat kayaknya, dan nantinya ini ada sneak peek lah ya, nantinya akan ada ada question buat kalian, dan yang bisa jawab akan ada hadiahnya aja, ada giveaway dari gue. Pokoknya nanti di podcast keempat deh, makanya lu dengerin podcast gue mulu. Jadi ini tuh hadiahnya, nanti deh gue bocorin lah di story lah di Instagram lah ya. Pokoknya lu dengerin podcast gue yang keempat, nanti kita bahas soal musik. Tenang. Kalau yang sekarang random aja dulu, gue pengen bahas yang lain nih. Sorry gelasnya ke senggol. Tadi tuh ada yang minta gue bahas soal, bentar ya, ada yang minta gue bahas soal konspirasi. Ya kali, kayak konspirasi enggak deh, karena konspirasi itu banyak. Ada konspirasi dunia, ada konspirasi Indonesia, konspirasi ini lagi, detail gitu. Males gue harus gak boleh salah ngomong, ntar gue di-judge lagi gak salah ngomong. Bentar, ada yang minta gue bahas soal musim hujan ya. Kayak cocok nih kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan gue pengen bahas apa yang paling enak nih musim hujan. Bahasan di musim hujan tuh kayaknya kalau musim hujan asiknya itu lo ngopi, men. Lo ngopi, lo ngerokok, lo dengerin lagu jazz, ya nggak? Sambil duduk gitu di balkon kan, duduk ngopi, ngerokok, asik kan. Terus dengerin lagu jazz kayak man, itu kayak satu kesatuan yang hakiki gitu lah, mantap kan. Kalau musim hujan gitu, dan nggak lupa juga lo buat Indomie pakai bon cabe, men. Terus lo jangan lupa tambahin telur kan, telurnya masih bulat gitu, aduh mantap sih. Indomie, terus starter pack kalau hujan tuh kaos kaki sih, kalau emang rumah lo di daerah gunung ya, dataran tinggi tuh pasti dingin banget, pakai kaos kaki tuh paling mantap, men. Terus tiduran, bisa juga lo tiduran di kamar kan, selimutan, ya nggak sih, terus dengerin lagu sambil nonton film Ramatonan tuh. Ramaton, yoi, maksudnya nonton dari season berapa ke season berapa gitu, lagi musim hujan. Ini kalau libur ya. Kalau lo gawe mah ya kayak gue ya selamat bekerja aja, men, udah malam lembur kan, capek gitu. Nah tapi paling enak kalau musim hujan gini, karena sekarang masih musim hujan, podcast gue rilis, lo sambil dengerin gue sih paling enak tuh. Itu sih, yang penting tuh itu sebenarnya gitu. Jadi untuk pembahasan podcast itu
Kan podcast tuh macam-macam ya, ada yang bahas AIU, ada yang punya narasumber setiap episodenya gitu. Kalau gue sih ya suka-suka gue lah, gue ngomong apa kayak mau gimana kayak gaya gue ngomong, yang penting lu seneng lah dengerinnya, bebas lah ya. Kayaknya kalau udah ngomongin podcast kayak gini, udah gue ngomongin nadanya udah kayak gini, pasti ini udah di penghujung podcast, men. Memang tidak lama untuk podcast sekarang itu yang ketiga, karena pembahasannya random. Dan gue baru banget tadi minta respon dari kalian, gue bahas apa, gue bahas yang bisa gue bahas aja, karena mengingat durasinya kelamaan, Pak. Jangan lama-lama, terus bosen ketemu lagi. Tuh dengerin gue ya. Ingetin lagi, sebelum gue tutup nih podcast ketiga, di podcast keempat nanti gue akan bahas soal musik lagi, bahas soal musik yang gue suka sih sebenarnya. Ini dari ya kayak musik yang gue suka lah. Dan nantinya akan ada question lagi, gue ingetin lagi, akan ada question yang dimana akan ada hadiah untuk setiap pertanyaan yang gue kasih. Ada 3 hadiah. Itu soal musik juga hadiahnya, dan nggak tahu deh lo semua pada suka apa enggak, tapi ini kayak barang pribadi gue, nanti gue akan kasih ke lo. Makanya dengerin podcast yang keempat dan tetap dengerin gue. Nantinya akan gue bahas lebih seru lagi dengan narasumber yang tadi gue udah sebutin, surprise gitu. Oke deh, gue cuma ngingetin itu. Yang lagi happy ya semoga happy terus, yang lagi sedih, lagi bete, jadi kesel jangan kelamaan, karena rugi waktu lo gak bisa balik, sedetik pun gak bisa balik kan. Nanti lo enjoy aja jalannya hidup lo tiap hari. Oke. Kayak gitu aja dulu podcast ketiga gue. Have a nice day, bye.